Sang pembunuh anak dan wanita akhirnya berhasil menaklukkan Rafah, sebuah wilayah tempat crossing atau penyeberangan barang dan manusia dari Mesir ke Palestina, begitu juga sebaliknya. Di sisi Mesir yang dijaga ketat oleh tentara militer Mesir, juga tentara swasta Mesir, yaitu Mitra Departemen Pertahanan Mesir, sekarang menjadi tegang. Sangat emosional rakyat Palestina di Rafah dalam beberapa hari ini. Dari keputusasaan, kemudian bahagia, kemudian putus asa lagi. Yang membuat putus asa adalah Israel masuk ke Rafah. Lalu yang membuat bahagia adalah pernyataan Hamas menyetujui gencatan senjata. Kemudian kembali lagi putus asa rakyat Rafah ketika Israel menguasai gerbang perbatasan dengan Mesir tersebut. Ketika Hamas menyetujui gencatan senjata, draft perjanjiannya ternyata bukan dibuat oleh Israel, juga bukan dibuat oleh Hamas, namun dibuat oleh Qatar dan Mesir. Nah loh, aneh ya? Agaknya kedua negara ini sangat serius ingin menyelamatkan negara masing-masing. Qatar yang jadi markas Hamas banyak mendapatkan tekanan dari pihak Barat, dan Mesir mendapatkan tekanan karena harus menerima lebih dari ratusan ribu pengungsi Palestina. Yang menarik lagi, setelah bolak-balik perjanjian tersebut dirancang, Hamas akhirnya menyetujui isi gencatan senjata tersebut. Dengan pernyataan tersebut, rakyat Rafah bergembira, turun ke jalanan dengan menyatakan perang telah berakhir. Lalu bagaimana dengan pihak Israel atas isi draft perjanjian tersebut? Ternyata Israel menolak karena isinya belum memenuhi harapan dan kemauannya Israel. Salah satunya mengembalikan semua sandera Israel yang ditawan Hamas. Lalu tetap memaksa rakyat Rafah tinggal di tenda-tenda. Memang binatang itu Israel. Ditambah lagi syarat Israel adalah menjadi pengendali Rafah dan jalur Gaza. Pengendali. Jadi pasukan keamanan Israel akan ada di mana-mana seperti di kota Yerusalem. Tidak ada hak dari warga Palestina nantinya. Penjajahan Israel itu malah makin kuat di jalur Gaza. Habis sudah Palestina, tinggal sepotong di West Bank saja, di tepi barat saja. Lalu apa yang Israel lakukan kemarin? Tank Israel masuk ke gerbang perbatasan Rafah, di mana jalur itu merupakan jalur utama dari Mesir ke Palestina, bolak-balik. Sejak kemarin dikendalikan 100% oleh Israel. Sumbangan warga dunia lewat Rafah tersebut, juga jalan warga Palestina keluar dari Gaza adalah lewat gerbang ini. Sekarang di bawah kendali Israel. Oke, kita kembali ke poin gencatan senjata yang ada 4 poin. Pertama, apa isi perjanjian gencatan senjata tersebut? Isinya ada 3 fase, yang masing-masing fase atau tahapan ada beberapa poin. Pertama, Israel harus meninggalkan wilayah yang banyak penduduk sipilnya. Kedua, Hamas akan melepaskan 33 orang sandera Israel. Ketiga, Israel akan membebaskan 30 orang tahanan Hamas pada setiap orang sandera Israel tersebut, alias sekitar 1.000 orang Hamas untuk minta dibebaskan dengan melepas 33 orang sandera Israel. Fase kedua, Israel diminta meninggalkan Gaza 100% dengan kompensasi seluruh tahanan militer pasukan Israel akan dibebaskan oleh Hamas. Fase ketiga adalah pembangunan kembali Gaza. Inilah isi draft perjanjian gencatan senjata yang diajukan oleh Qatar dan Mesir untuk Israel dan Hamas. Hamas menyetujuinya. Di setiap fase akan berjalan selama 6 bulan. Lalu timbul pertanyaan kedua, mengapa Israel menolaknya? Netanyahu adalah manusia yang tidak mengharapkan Hamas menghentikan perang. Dia menginginkan perang berlanjut. Berhentinya perang sampai Israel membersihkan Gaza dari Hamas adalah cita-citanya. Bukan damai, bukan gencatan senjata. Namun dari sisi militer Israel, juru bicaranya mengatakan Israel sedang mempelajari sisi perjanjian dan akan menambah kekurangan. Artinya pihak Israel terbelah dua. Monyet Netanyahu yang haus darah ingin terus perang. Namun sebagian petinggi politik Israel ingin ambil peluang lain. Pernyataan ketiga, mengapa Hamas menyetujuinya? Bagi banyak pengamat militer berkomentar mengatakan bahwa sesungguhnya Hamas lebih peduli pada pasukannya yang berada di Rafah yang berjumlah antara 6.000 sampai 8.000 personel yang kalau tidak ditahan tentara Israel akan menangkap dan membunuh mereka semua. Hamas aslinya tidak peduli pada penduduk sipil Gaza. Mereka lebih peduli akan pasukannya tersebut. Karena itu Hamas tidak ada pilihan, yaitu menyetujui perdamaian. Jadi apa yang akan terjadi kemudian kalau situasinya begini? Ternyata rakyat Israel pun turun ke jalan-jalan meneriakkan agar Netanyahu menerima tawaran gencatan senjata dan mengembalikan sandera ke rumah secepatnya. Pejabat Israel mendapatkan tekanan dari dalam negeri rupanya. Lalu bagaimana dunia menanggapinya? Bagi kita, deal lebih baik daripada
perang. Maka kita harus menekan lagi pihak Israel dengan terus memboikot produk-produk yang perusahaannya mendukung Zionis Israel. Misalnya Pandora Jewelry, ia hajar terus untuk diboikot dan jangan dibeli itu produk. Juga sekali lagi, dan tidak usah dibeli Pandora itu misalnya. Dan banyak lagi produk-produk terafiliasi Zionis yang harus diberi pelajaran. Stop membunuh anak-anak dan wanita. Peace.